Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan sesi materi hukum perdata yang masih ada beberapa pokok bahasan. Kita akan menyelesaikan hukum benda hari ini, kemudian nanti ada tersisa waktu kita akan minggu depan dan hari Jumat besok kita akan bicara soal hukum jaminan ya, soal hukum jaminan. Ini materi-materi penting. Maka kemarin hari Jumat sebetulnya saya akan mengadakan perkuliahan Zoom, tetapi saya WA ketua kelas, ternyata katanya ketua kelasnya agak kurang sehat sehingga tidak merespon WA saya dan Anda tidak diberitahu untuk ada Zoom hari Jumat. Nah, semoga saja dari sisa waktu yang tersisa nanti ke depan ini kita masih bisa menyelesaikan topik-topik yang terkait dengan hukum perdata. Dan kalau Anda bisa di hari Jumat itu jangan jam 1, misalnya jam pagi, ya jam 8 begitu, itu akan lebih baik ya, karena kalau jam 1 itu yang sholat Jumat juga bingung ya, mau sholat Jumat belum pulang, saya harus mulai gitu. Nah, coba dirundingkan kalau memang bisa diganti di hari Jumat pukul 8, atau kalau tidak bisa ya hari Sabtu pukul 8, jangan jam 1 itu ya, karena saya harus menyampaikan materi itu dengan selesai ya, karena Anda baru berada di semester 2, jadi saya tidak bisa untuk rasanya tidak baik ya kalau saya tidak menyampaikan dengan utuh semua materi, walaupun di dalam setiap pokok bahasan itu mungkin nanti Anda bisa melanjutkan dengan membaca buku sendiri, tetapi secara umum artinya substansi-substansi yang secara umum itu harus sampai kepada Anda. Ya, jadi secara utuh semua ada kebulatan untuk sampai secara utuh kepada Anda. Kita masih punya yang minggu ini punya 1 kali lagi, yang minggu depan kita punya 2 kali lagi, kemudian hari Selasa depannya lagi. Jadi kita masih punya beberapa pertemuan ya, 3 atau 4 kali pertemuan untuk menyelesaikan semua substansi kita. Hari ini kita akan kembali mengulas tentang hukum benda. Kemudian hak kepemilikan nanti, dan dalam sesi-sesi pertemuan terakhir kita akan bicara soal hukum jaminan. Ya, walaupun itu nanti ada mata kuliah khusus, tapi itu mata kuliah khusus itu mata kuliah hukum perdata ya, wajib hukum perdata. Jadi nanti dikhawatirkan kalau Anda tidak ngambil hukum perdata, masalah jaminan ini Anda tidak mengenalnya. Padahal ini untuk seorang sarjana hukum setidaknya pernah mendengar, pernah mengenal, pernah mengetahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang misalnya kebendaan, hukum jaminan, dan lain-lain itu. Ya, jadi jangan sampai tidak, karena kemarin saya di mata kuliah lain yang prasyaratnya hukum perdata itu ternyata juga tidak tahu tentang hukum jaminan orang saja, itu tidak pernah mendengar. Nah, ini kan saya sebagai salah satu tim pengajar hukum perdata juga agak miris gitu ya, kok bisa sampai nggak tahu gitu, padahal dia sudah ngambil mata kuliah yang prasyaratnya ialah hukum perdata, artinya sudah pernah mengikuti hukum perdata. Nah, saya pikir itu jangan sampai terjadi seperti itu. Saya tidak tahu apakah materi itu tidak sampai atau memang Andanya yang kurang mencermati, kurang membaca gitu ya. Nah, selebihnya memang Anda harus rajin membaca ya. Kuliah di Fakultas Hukum itu kalau nggak senang membaca berarti Anda salah jurusan. Salah ambil pilihan jurusan, salah itu. Ya, Anda males baca gitu ya, apalagi mau buka-buka pasal, pusing kepala, pening, nggak mau buka, nggak mau baca, itu mah salah jurusan Anda. Mau ke kali Anda lewatnya Lampung Utara, nggak sampai nanti, walaupun nyampe muter-muternya lama gitu. Harus cari alternatif lain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, hari ini kita ulangi untuk bicara soal hukum benda. Saya ulangi lagi ya, di samping materi yang
kemarin sudah saya sampaikan kepada ketua kelas dan niatnya saya akan sampaikan pada hari Jumat kemarin, cuma tidak bisa disampaikan karena informasi tidak nyampe kepada Anda. Ya, padahal sebenarnya kalau ketua kelasnya sakit ya nggak apa-apa sakit, tapi yang lain bisa mengikuti Zoom ya, tidak ketua kelasnya sakit terus satu kelas nggak kuliah semua gitu. Baik, karena ini waktunya sudah mepet ya. Baik, kira saya mulai hukum benda secara umum. Kemarin kita sudah mengenal hak-hak perdata dan hak-hak kebendaan. Kemudian hukum benda secara umum kita akan bicara pengertian benda dan hukum benda, pengaturannya, pembedaan macam-macam benda, dan Undang-Undang Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, kaitannya dengan KUH Perdata. Ini ya, kita lihat dan kita ambil dulu, kita pahami dulu. Kemarin juga sudah diulas bahwa benda di dalam hukum atau di dalam bahasa Belanda itu disebut zak. Ya, zak. Maka nanti ada zak waarneming, ada macam-macam istilah yang terkait dengan benda. Jadi benda itu dalam bahasa Belanda adalah zak. Ya, jadi dua huruf A-nya itu zak, bahasa Belanda ya. Paling tidak meskipun kita tidak belajar bahasa Belanda karena Anda sudah tahu salah satu sumber daripada hukum perdata di Indonesia ialah BW ya, Berhelok Wetboek, atau kita singkat atau kita terjemahkan menjadi, saya agak terganggu dengan Daniel Prey ya. Daniel, kamu sedang ngobrol apa ya? Kok matanya pecicilan nggak jelas gitu ya? Kelihatan dari sini. Daniel Ray. Kalau Anda masih mau ngobrol aja dulu atau close, nggak usah mengikuti. Aku nggak enak melihatnya. Ya. Matanya Ya, Bu. pecicilan kemana-mana. Itu nggak enak melihatmu itu. Ya. Siap kuliah ya siap, jangan sambil macam-macam matanya keliling-keliling kemana-mana. Belum lagi yang tidak tampil mohon Anda tampil dulu. Baru saya akan melanjutkan. Ya. Wendina Ayu, Yuli Fatmawati. Coba ditampilkan dulu wajah kamu. Kamu lagi apa? Nggak usah terlalu cantik lah kuliah. Kalau pakai Zoom nggak kelihatan juga cantik benar apa enggak. Udah kelihatan aja wajahnya. Yuli Rahmawati. Kan? Iniin apa? Jadi kita kalau udah siap kuliah, siap semua ya. Udah itu jangan kelihatan dari sini. Kalau Anda tuh pecicilan, ngobrol sana sini gitu. Itu terlihat dari sini. Yang di sini nggak enak melihatnya. Ya. Setiap kuliah ya kuliah. Nanti kalau ditanya, kalau bisa, kalau udah cicilan jawab nggak bisa pula. Kan mubazir berat ya. Jangan melakukan sesuatu yang mubazir. Saya ulangi, pengertian benda dalam bahasa Belanda itu kita sebut zak. Ya. Itu ada pengertian atau kata-kata zak itu di dalam pasal 499 BW. Jadi nanti bisa silakan dilihat di pasal 499 BW. Kebendaan itu sama dengan semua barang. Ya. Kebendaan yang dimaksud dengan hukum kebendaan ialah hukum tentang semua barang ditambah hak. Hukum tentang hak. Ya.
Kemudian harta kekayaan, benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak itu diatur dalam buku kedua dan buku ketiga. Ya. Tentang harta kekayaan. Harta kekayaan kalau tentang benda, hak, dan hubungan hukum yang objeknya ialah benda dan hak, itu diatur dalam buku kedua dan buku ketiga KUH Perdata. Apa itu zak? Nah, ya. Zak ialah meliputi barang dan hak. Ya. Barang-barang dan hak, dan itu diatur di dalam buku kedua. Jadi kalau zaknya saja, itu diatur dalam buku kedua. Tapi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang objeknya ialah benda, itu ada dalam buku ketiga. Ya, buku ketiga itu bicara tentang perikatannya. Ya, bicara tentang hubungan hukumnya. Hubungan hukum itu ialah hubungan yang diatur oleh hukum. Udah kita pelajari di awal-awal. Nah, apabila kita melakukan hubungan hukum kemudian objeknya adalah benda dan hak, maka kita sudah menginjakkan kaki kita pada ketentuan-ketentuan buku kedua dan buku ketiga. Buku keduanya khusus mengatur tentang zaknya. Buku ketiga itu mengatur tentang hubungan hukumnya. Ya, mengatur tentang hubungan hukumnya atau hubungan hukum yang disebabkan karena perjanjian. Itu kita kepada buku ketiga. Karena ada hubungan hukum yang tidak karena perjanjian, tapi karena undang-undang. Kelahiran, kematian, itu hubungan hukum, tapi bukan karena perjanjian, tapi terjadi karena undang-undang. Nah, kalau yang dalam buku ketiga, itu hubungan hukum, tapi terjadinya basicnya itu karena perjanjian. Nah, kalau perjanjian itu terkait dengan benda dan hak, maka berarti perjanjian itu juga selain berpijak pada buku ketiga, juga berpijak pada buku kedua tentang objeknya. Ya, tentang objeknya. Nah, Anda tidak boleh tidak tahu kalau sudah mengambil mata kuliah hukum perdata. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan benda. Ya. Benda atau zak dalam bahasa Belanda ialah semua barang dan hak. Ya, semua barang dan hak. Kenapa kok semua barang dan hak? Karena ada benda yang tidak berwujud. Nah, itu berupa hak, kayak hak kekayaan intelektual. Itu bukan terletak pada barangnya, tapi terletak pada haknya itu. Bendanya itu terkait dengan haknya. Ya. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Bendanya nggak kelihatan. Kalau kita lihat buku, kemudian lihat ciptaan-ciptaan lain, bukan itu. Ya. Yang dikatakan bendanya bukan itunya, bukan barang-barang itu, tapi yang dikatakan haknya itu ialah hak menciptakan itu. Nah, kalau kita terkait membicarakan hukum kebendaan, itu biasanya ada hukum kebendaan yang munculnya karena perjanjian. Ya, memperoleh barang, memperalihkan barang, menyewakan barang, itu semua basically-nya ialah perjanjian. Nah, oleh karena itu, kemungkinan kalau kita bicara kebendaan, ada yang terkait dengan buku ketiga, tapi tidak selalu terkait dengan buku ketiga. Karena ada kita yang bicara soal objeknya benda, tapi tidak karena perjanjian, misalnya waris. Objeknya benda juga. Tapi tidak ada perjanjian, hukum waris basicnya bukan perjanjian, ya. Jadi itu ialah hubungan hukum yang terjadi karena peristiwa hukum kematian. Oke. Benda atau zat dalam literatur hukum Indonesia dikonsepkan sebagai barang. Ya, barang berwujud, yang dalam bahasa disebut hud,
dan barang tidak berwujud dalam bahasa Belanda disebut recht. Oleh karena itu, buku kedua BW itu judulnya ialah Van Zaken, terjemahan dari tentang benda. Ya, jadi buku kedua tidak bicara soal perikatannya ya, tapi bicara soal benda dan kebendaan. Nah, nanti kalau bicara soal perikatannya, soal perjanjiannya, kita melihatnya atau merujuknya kepada buku ketiga. Karena itu dalam buku kedua, judulnya dalam bahasa Belanda ialah Van Zaken, yaitu tentang benda. Bicara tentang benda ini perolehannya ada yang karena hukum, ada yang karena perjanjian. Ya, perolehan benda karena hukum misalnya tadi ya terjadi kita kepemilikan itu karena waris. Jadi kalau bicara waris nanti kita tidak bicara buku ketiga gitu ya, kaitan dengan buku kedua tapi tidak terkait dengan buku ketiga. Kemudian jadi secara yuridis benda adalah segala sesuatu yang dapat ya, yang dapat menjadi objek hak milik, itulah benda. Ya. Atau dengan kata lain, benda secara yuridis itu ialah barang yang bisa diperalihkan. Bisa diperalihkan. Bisa diperdagangkan. Bisa diwariskan. Ya. Tapi kalau benda perdagangan nanti berbeda lagi dengan benda yang dapat diwariskan ya. Kalau diwariskan itu ada hutang yang bisa diwariskan juga. Tapi kalau dalam perdagangan hutang tidak bisa diperalihkan. Yang bisa diperalihkan itu piutang. Nggak ada perdagangan hutang. Nah, itu nanti masuk lagi konsep yang selanjutnya. Benda bisa menjadi objek dagang, bisa menjadi objek waris. Ya, benda. Tapi tidak semua yang diwariskan itu bisa kita katakan sebagai benda. Hutang itu bukan benda dalam hukum. Secara hukum hutang bukan benda. Kenapa? Karena tidak ada cara atau proses dasar hukum cara memperalihkannya. Dalam pasal 613 KUH Perdata itu hanya ada bagaimana orang memperalihkan piutang. Catat ya, 613. Bagaimana cara-cara memperalihkan piutang? Ada piutang atas nama, piutang atas pengganti, piutang atas tunjuk. Cara mengalihkannya ada di dalam pasal 613. Nah, kalau ada cara-cara mengalihkan, ya, ada cara-caranya untuk mengalihkan, maka secara hukum atau secara yuridis bisa kita katakan sebagai benda. Kalau tidak ada cara mengalihkan, itu sama dengan tidak bisa dialihkan dalam pengertian yuridis. Sama dengan tidak bisa dialihkan. Kalau tidak bisa dialihkan, maka secara hukum tidak bisa kita katakan sebagai benda. Walaupun hutang itu secara waris bisa dialihkan kepada ahli waris, tapi dalam konsep hukum hutang bukanlah benda. Bisa diwariskan tapi tidak bisa dijual. Tidak bebas untuk dipindah tangankan. Pindahnya pada orang-orang tertentu yaitu ahli warisnya. Itu ya, jadi kita harus bisa menangkap bahwa yang namanya benda, ya benda itu adalah sesuatu yang bisa dialihkan. Dari mana kita tahu bahwa itu bisa dialihkan, bisa diover tangankan? Ya secara hukum ada pengaturannya. Kalau secara hukum ada pengaturan bisa dialihkan, maka itu berarti bisa dialihkan. Kalau itu bisa dialihkan, maka kita garis bawahi, itulah benda. Oh, kita tahu hutang tidak bisa dialihkan secara hukum. Nggak ada pengaturan pasal dalam perdata ataupun undang-undang lainnya yang mengatur masalah peralihan hutang.
Ada Bu, ada obligasi, ada saham. Itu piutang, tagihan, bukan hutang. Ya. Kalaupun bisa diperalihkan, sifatnya insidental kalau yang hutang. Kalau sifatnya berlaku umum, alangkah banyak orang mau mengalihkan hutang, menjual hutang. Ya. Tapi secara hukum memang hutang tidak ada pasal yang mengatur tentang cara pengalihannya. Karena dia tidak ada pengaturan cara pengalihan, maka hutang itu tidak bisa kita katakan sebagai benda. Ingat ya, sampai nanti kamu selesai jadi sarjana hukum, harus tahu itu. Tidak boleh lagi mengatakan, atau tidak boleh lagi nggak tahu tuh apa beda hutang dan piutang. Kalau piutang itu tagihan, kalau hutang itu kewajiban prestasi yang harus direalisasi. Kalau piutang itu benda, hutang itu bukan benda. Kenapa piutang benda? Karena ada cara pengalihan hutang, cara pengalihan piutang ada, yaitu pasal 613 KUH Perdata. Kenapa hutang itu bukan benda? Karena nggak ada cara pengalihannya. Kalau tidak ada cara pengalihannya, artinya dia tidak bisa diperalihkan. Oke, kita lanjutkan. Pengaturan hukum benda tadi sudah ada di dalam buku kedua KUH Perdata. Ya, jadi kalau ada yang pegang KUH Perdatanya silakan sambil dilihat. Buku kedua berisi tentang hukum benda. Ya. Ini tadi dalam bahasa Belanda kalau aslinya, tulisan asli Belandanya itu Van Zaken. Buku kedua tentang Van Zaken. Yang kita terjemahkan menjadi hukum benda. Yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Semua ketentuan hukum yang mengatur tentang benda dalam KUH Perdata ada dalam buku kedua. Dari mulai pengertian benda itu apa, terus macam-macam benda itu bagaimana, apa saja, terus apa yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu apa? Ada hak milik, ada hak pakai, ada hak pungut hasil, dan lain-lain hak yang diatur dalam KUH Perdata. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hukum benda itu sifatnya tertutup. Bertolak belakang dengan hukum perikatan. Jadi buku kedua dengan buku ketiga itu bertolak belakang. Kalau buku kedua yang bicara soal kebendaan atau hukum benda, itu sifatnya tertutup. Sedang buku ketiga yang bicara soal perikatan itu sifatnya terbuka. Apa pengertian tertutup? Pengertian tertutup ialah tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain yang sudah diatur di dalam undang-undang ini. Nggak ada hak-hak kebendaan lain selain yang diatur di dalam KUH Perdata. Berbeda dengan buku ketiga, perjanjian itu sifatnya terbuka, bebas. Semua kita bebas untuk melakukan perjanjian. Pengertian bebas di sini mengenai subjeknya dengan siapa saja boleh, mengenai objeknya boleh, tentang apa saja, kapan, tentang apa saja, judulnya apa saja. Yang penting dengan catatan, nah ini yang nggak boleh nggak tahu lagi nih satu. Dengan catatan kebebasan berkontrak yang ada di 1338 itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi silakan saja kita mau membuat perjanjian dengan siapa, tentang apa, kapan, namanya apa, itu diperbolehkan secara hukum. Asal 3 hal tadi tidak dilanggar. Ya, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. Berbeda dengan kebebasan yang diatur dalam buku ketiga, maka buku kedua tentang kebendaan itu sifatnya tertutup.
Artinya semua hak kebendaan yang ada di dalam KUH Perdata itulah hak kebendaan. Nggak boleh ditambah-tambah lagi. Ada hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak pungut hasil. Ya itulah begitu adanya. Bagaimana cara-cara memperolehnya kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian hukum benda itu bersifat memaksa. Sampai tertutup memaksa. Dwingen. Bahasa Belanda kita sebut dwingen. Harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi. Ya, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan. Ya, jadi kalau soal kebendaan tuh lebih gampang lagi, kita tinggal melihat saja kepada ketentuan-ketentuan yang sifatnya tertutup tadi. Berbeda dengan kontrak. Kalau kontrak sifatnya terbuka. Ada beberapa perjanjian bernama yang ada di dalam perdata, seperti jual beli, sewa menyewa, ya, jual beli dengan angsuran, kemudian hibah, perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain perjanjian yang ada, yang emang udah namanya ada, sudah diatur dalam KUH Perdata, itu kita sebut dengan perjanjian bernama. Tapi kita sebagai masyarakat sipil, itu diperbolehkan, silakan saja Anda membuat perjanjian dengan judul apa saja. Walaupun di dalam KUH Perdata kita tidak hanya boleh jual, tidak hanya diperbolehkan untuk judulnya jual beli, tapi kita diperbolehkan untuk silakan. Perjanjian pinjam meminjam ada, perjanjian pinjam pakai ada. Tapi kita diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian kredit bank misal. Itu nggak ada dalam KUH Perdata. Tapi boleh. Karena apa? Karena tidak bertentangan. Karena perjanjian kredit bank ini masih bisa merujuk kepada pasal 1754 KUH Perdata. Tidak bertentangan. Nah, kalau hukum benda sifatnya tertutup dan memaksa. Boleh ngarang-ngarang sendiri lagi. Ya, kalau perjanjian sifatnya kesepakatan, bebasan sesuai kesepakatan para pihak. Kalau para pihak sepakat tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, ya silahkan saja. Itu buku ketiga. Buku kedua tidak demikian. Ya, buku kedua tidak demikian. Dia punya sifat tertutup dan punya sifat memaksa. Harus begitu adanya kalau kita bicara soal benda dan kebendaan. Lalu ada beberapa undang-undang lain yang terkait dengan hukum benda, apalagi nanti tentang jaminan. Ketika kita bicara tentang jaminan, nanti ada beberapa undang-undang yang bisa kita perkenalkan. Antara lain ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria beserta seluruh peraturan pelaksanaannya yang nggak terhitung jumlahnya. Bisa disebutkan di sini ya, terkait dengan agraria, nanti kamu ada hukum agraria. Itu ada berapa ratus peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan benda tak bergerak. Dalam hal ini tanah misal. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria itu mencabut ketentuan pasal 2, ketentuan buku kedua KUH Perdata. Ya. Tentang bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya kecuali ketentuan mengenai hipotek. Semua ketentuan buku kedua tentang bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya kecuali mengenai hipotek itu sudah dianulir, sudah diadopsi, sudah dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 5. Kemudian nanti ada terkait dengan yang terkait dengan jaminan. Itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Ya, hak tanggungan itu jaminan benda tak bergerak. Jaminan tanah beserta tanam tumbuh di atasnya. Undang-Undang 1996. Lalu ada nanti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Ya. Nah, jadi untuk menindaklanjuti buku kedua ini, peraturan yang bersifat nasional udah muncul nih. Udah ada undang-undang agraria, ada undang-undang tentang hak tanggungan, ada undang-undang tentang fidusia,
ada beberapa undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang bicara soal benda bergerak tapi tidak berwujud, yang kita katakan sebagai hak kekayaan intelektual. Undang-undangnya banyak banget lagi. Maka di sini saya hanya menyebut undang-undang HKI, undang-undang kekayaan intelektual. Itu banyak, nanti ada materi juga tentang hukum kekayaan intelektual. Itu sebetulnya adalah dalam rangka membuat produk hukum perdata nasional yang bersifat nasional karena sudah dibuat oleh pembentuk undang-undang, tapi sebetulnya masih bicara soal kebendaan. Khususnya benda bergerak tidak berwujud yang kita katakan sebagai hak kekayaan intelektual. Ya, jadi di situ keterkaitannya, ya. Kenapa kita harus juga mengenal beberapa produk perdata nasional yang di luar KUH Perdata, karena itu masih erat kaitannya. Jadi kalau kita belajar HKI juga kita tidak lepas dari perdata. Khususnya tentang hak-hak kebendaan benda bergerak tidak berwujud ini. Maka perdata ini basic banget. Jangan sampai konsep-konsep umum, konsep-konsep dasar maksud saya, yang ada di dalam perdata, materi kuliah hukum perdata ini Anda tidak memahaminya. Jadi konsep-konsep dasar yang ada di dalam hukum perdata Anda harus paham, karena nanti Anda belajar hukum agraria, ada hukum perdatanya lagi di dalamnya. Anda belajar hukum jaminan, ada hukum perdatanya lagi. Anda belajar hukum hak kekayaan intelektual, ada perdatanya. Anda bicara hukum perbankan, ada perdatanya lagi. Maka konsep-konsep dasar hukum perdata jangan dilewatkan. Ya, jangan hanya sekedar syarat, sudah mengikuti, belum mengerti, mau enggak terserah, akhirnya blow on. Ya, sampai kepada mengikuti mata kuliah selanjutnya, konsep dasarnya tidak paham. Nah, ditanya melongo, nanti dosennya tanya melongo. Dulu sudah ngambil hukum perdata? Belum, sudah. Dosennya siapa, Bu Kingkin? Nah, yang ditanya hukum benda apa, diatur di mana, nggak bisa jawab. Belum lagi bicara soal jaminan. Belum lagi bicara soal hak-hak kebendaan. Itu yang saya katakan konsep-konsep dasarnya paling tidak sampai kepada Anda. Kalau nanti Anda mau mendalami tergantung Andanya, mau baca atau enggak itu tergantung kamu. Mau pinter atau mau tidak itu orang kuliah ya. Jadi nilai itu hanya simbol, enggak jamin. Kalau saya bilang enggak jamin. Ya. Enggak jamin nilai A itu lalu menguasai. Ada unsur, ada aspek keberuntungan juga di situ. Apalagi semenjak zaman online ini, waduh, sungguh-sungguh tidak menjamin itu nilai. Ya, dosennya juga tidak melihat. Ujian itu diberikan dengan cara online. Entahlah siapa mengerjakan apa, satu mengerjakan disebar lewat HP. Itu dosen bukan nggak tahu ya. Tahu dosennya itu. Cuma mau bilang apa, sistemnya sedang dijalani, sedang dilakoni seperti itu. Maka saya menyambut gembira ini sudah akan ada PTM. Paling tidak kalau ujian ya masih bisa diawasi kesendirianmu. Ya. Karena nanti nilainya A semua nggak taunya nggak ngerti apa-apa. Waduh, ini celaka nih gitu. Kalau memang simbolnya itu melambangkan isinya itu lebih bagus gitu ya. Tapi kalau tidak ya repot. Ya. Nah sekarang pembedaan macam-macam benda. Jadi udah paham ya bahwa benda itu yang dalam bahasa Belanda disebut zaak itu adalah objek daripada perikatan. Ya, dan yang dikatakan benda itu adalah yang bisa dialihkan. Yang nggak bisa dialihkan, tidak bisa dialihkan dengan bebas, itu bukan benda. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu bisa dialihkan atau tidak? Ada pengaturan cara peralihannya. Kalau dalam peraturan perundangan tidak ada cara memperalihkan, maka artinya benda itu tidak bisa diperalihkan.
Sesuatu itu tidak bisa diperalihkan. Kalau dia tidak bisa diperalihkan, maka kita bisa pastikan secara hukum itu bukan benda. Ini yang harus Anda paham ya. Tapi kok itu Bu, hutang dalam waris nanti bisa dialihkan. Makanya hutang itu dialihkannya bukan dengan perjanjian kalau waris. Karena ketentuan undang-undangnya demikian adanya. Walaupun itu bukan benda bisa dialihkan. Oke. Benda berwujud tidak berwujud. Jadi ada pengklasifikasian, pembagian, pembedaan. Ada benda berwujud tidak berwujud. Ya. Yang berwujud yang bisa dilihat itu bisa kita bedakan menjadi yang benda berwujud yang bergerak. Ya, dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Benda berwujud dan bergerak itu yang bisa kita lihat ya. Artinya bisa dipindahkan itu benda itu. Kelihatan oleh mata kita, oh itu laptop, oh itu komputer, oh ini pena, oh ini jam tangan. Dan ini bisa dipindahkan, ini saya naruh di sini, nanti saya mau pindahkan ke kiri, jam tangan ini bisa. Ini benda berwujud yang bergerak. Bisa dialihkan, bisa dipindah-pindah tangan kan gitu. Digeser-geser bisa. Bisa dipindah tangankan hak miliknya, bukan dipindah tempat saja. Ini jam tangan punya saya, besok udah punyanya si A. Nggak apa-apa dialihkan ke pemilikannya. Artinya dia bisa dialihkan. Ya. Jadi ada benda berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud itu yang bergerak ini. Tapi yang berwujud tapi tidak bergerak seperti tanah. Kemudian ada kapal-kapal dengan ukuran tertentu. Nanti kamu lihat kalau kapal besar ukurannya berapa tuh yang dikatakan sebagai benda tidak bergerak. Kalau kayak tanah, kemudian benda-benda tidak bergerak lainnya, itu kalau mau dialihkan nggak digotong-gotong. Jual tanah bawa berapa karung, itu beda lagi. Tapi kalau dia tanah sebagai benda berwujud yang tidak bergerak, maka kalau mau mengalihkan dengan cara balik nama. Ada aktanya, caranya dengan cara balik nama. Nah ini nanti prinsip ini, materi dasar ini akan Anda lanjutkan nanti pada saat Anda belajar hukum agraria. Bagaimana cara mengalihkan hak milik atas tanah. Tapi konsep dasarnya bahwa itu tanah itu ialah benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud dan tidak bergerak. Nggak bisa tanah itu digeser-geser kecuali terjadi gempa bumi. Kemudian ada benda yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud. Jadi atas klasifikasi benda, itu ada benda berwujud dan ada benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud ini yang mana? Piutang. Itu benda tidak berwujud. Piutang-piutang atau tagihan-tagihan. Itu benda tidak berwujud. Ya. Di situ diatur cara mengalihkannya, maka disebut benda. Surat atas nama. Ngalihinya gimana? Dengan cara cesi. Cesi itu akta pengalihan. Nah ini materi surat atas nama, surat atas pengganti, surat piutang atas tunjuk. Ini seharusnya Anda dapat ada satu mata kuliah dulu, namanya hukum surat berharga. Sekarang Anda sudah nggak dapat. Paling nanti saya menyinggungnya ketika Anda ngambil di hukum perbankan. Kalau Anda ambil jurusan perdata, ada hukum perbankan, nanti akan lanjut dengan ini. Akan lanjut dengan benda tidak berwujud yang namanya piutang. Jadi sebagai basic di perdata Anda tahu nih, oh ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud. Jadi benda tidak berwujud bukan hantu ya, bukan makhluk halus. Jangan salah.
Tidak berwujud orientasinya sama anak SD, tidak berwujud itu yang nggak kelihatan, hantu mistik. Dalam hukum benda tidak berwujud itu ialah piutang. Itu benda tidak berwujud. Termasuk hak kekayaan intelektual, hak menciptakan, hak merek, hak paten, itu termasuk benda-benda tidak berwujud. Kalau dia menciptakan buku, bukan bukunya. Kalau bukunya benda bergerak. Tapi dalam buku itu ada hak yang namanya hak cipta misalnya. Itu nggak kelihatan hak itu. Nah itu yang disebut dengan benda tidak berwujud. Kalau bukunya mah berwujud. Bisa dijual, bisa dipindah tangankan. Nah, tapi di bawah buku itu ada alas hak yang namanya hak kekayaan intelektual. Nah, itu yang kita katakan juga sebagai benda tidak berwujud. Ada hak kekayaan intelektual di situ. Ada KFC, ada apalah semua itu waralaba itu. Hasilnya itu benda. Hasilnya itu benda. Kalau KFC-nya, McD-nya itu mah benda, ayam. Bisa dimakan, bisa dipindahin dari satu meja ke meja lainnya, dipindahkan dari pembeli ke penjual. Tapi kalau itu ayam McD, di situ ada hak kekayaan intelektual yang menciptakan. Siapa tuh yang nyiptain tuh? Nah, itu namanya kalau dalam hukum dikatakan atau kategorinya ialah benda tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual. Piutang dan hak kekayaan intelektual ialah merupakan contoh-contoh dari hak benda tidak berwujud. Ya, ada lagi pembagian atas benda bergerak tidak bergerak. Bergerak tadi Ibu katakan bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bisa digeser. Baik itu dengan mesin maupun dengan tenaga manusia bisa digeser-geser. Itu benda bergerak. Kalau tidak bergerak artinya memang nggak bisa dipindah-pindah si bendanya loh ya. Tapi kalau haknya bisa dipindah. Ya tadi dengan balik nama. Dari tanah miliknya si A menjadi nanti miliknya si B, yang diperalihkan ialah aktanya dengan cara balik nama. Jadi benda penguasaan atas benda itu bisa terjadi karena penyerahan atau kita kenal dengan levering. Kemarin udah ya cara penyerahan. Itu basicnya jual beli, levering. Bahasa-bahasa Belandanya tolong dipahami juga ya. Minimal ya dikenal lah. Gitu. Ada juga kemarin penguasaan benda dengan cara daluarsa. Bahasa Belandanya verjaring. Ada juga dengan cara pembebanan, cara jaminan. Ya. Bingung ya? Ya memang kalau bicara perdata ini banyak benar. Teorinya banyak banget. Nanti semakin ke atas Anda semakin mengkerucut. Tapi basicnya nggak boleh nggak tahu. Ya. Pengertian-pengertian dasarnya nggak boleh nggak tahu. Atas benda bergerak. Kemarin udah juga nanti saya diulangi lagi. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, tidak bergerak dengan cara balik nama. Penyerahan nyata itu penyerahan dari tangan ke tangan. Kalau kita menjual HP, mau beli HP, penyerahannya ialah penyerahan nyata. Dari penjual HP kepada kamu tuh dikasihkan begitu. Nah itu penyerahan nyata. Barangnya yang menjadi objek itu diserahkan. Itu namanya penyerahan nyata. Tapi kalau benda tidak bergerak, penyerahannya itu dengan cara balik nama.
Nah, enggak, ini tanah di sini sudah dibeli lalu digotong ke sana, enggak. Tapi balik nama. Dari punyanya Bapak A menjadi punya Bapak B, itu dengan cara balik nama, tanah itu sudah bukan lagi hak milik si A, tapi sudah menjadi hak milik si B atas dasar jual beli. Misalnya, alas haknya jual beli. Peralihannya dengan cara balik nama. Atau penguasaan bendanya atas dasar daluarsa. Ya. Bedanya. Atas dasar daluarsa atau forjari. Untuk benda bergerak tidak dikenal daluarsanya, harus berapa tahun. Untuk benda bergerak dikenal istilah daluarsa, lihat ketentuan di pasal 1963 KUH Perdata. Ya, kalau Anda punya perdatanya langsung dibuka aja itu. Saya mau nyuruh baca, nanti takut materinya nggak nyampe semuanya. Dengan cara pembebanan atau jaminan. Nah, jaminan ini saya sudah jelaskan juga kemarin, ada yang gadai, ada yang fidusia. Bedanya kalau gadai bendanya diambil sama yang minta jaminan. Kalau Anda menggadaikan emas, gelang, cincin, berlian, itu barang-barangnya diambil oleh pegadaian. Disimpan dulu sementara oleh pegadaian, sementara Anda punya hutang. Kalau fidusia, itu barang-barang yang menjadi jaminan hutang itu tetap berada di dalam penguasaan debitur. Misalnya Anda ngambil kredit motor, tapi dengan sistem angsuran. Nah, motornya itu masih ada sama kita, boleh dipakai. Itu sistem fidusia. Atau barang-barang lainnya yang kalau dia dibebankan oleh jaminan masih berada dalam tangan debitur, itu kita katakan sebagai fidusia untuk benda-benda bergerak ya. Kalau untuk benda-benda tidak bergerak, itu model pembebanannya dengan hak tanggungan. Tadi Undang-Undang tahun 1996. Ya, untuk kapal laut tadi, kapal dengan ukuran tertentu, tidak dengan hak tanggungan, tapi namanya hipotek. Ya, ada di dalam KUH Perdata tentang hipotek. Ya, jadi ketentuan untuk pengalihan benda tidak bergerak sudah dicabut dengan Undang-Undang Agraria kecuali tentang hipotek. Ya, pembebanannya masih tetap kita merujuk kepada ketentuan buku kedua. Benda yang habis dipakai dan tidak habis dipakai. Ini kenapa kita bedakan seperti ini? Nanti ada perjanjian yang objeknya berbeda. Ada benda yang objeknya habis dipakai, ada benda yang tidak habis dipakai. Benda yang dipakainya habis jika menjadi objek perjanjian, maka sulit untuk dibatalkan. Ya. Dan jika akan dibatalkan harus diganti dengan benda yang sejenis. Contoh benda sejenis ialah makanan. Pinjam beras, ganti beras. Habis dong dipakai, tapi berasnya tentu bukan yang tadi udah kita masak. Diganti dengan beras lain, tapi kan sejenis, namanya masih tetap beras. Ya, pinjam beras, kalau zaman dulu kan di perkampungan, kehabisan beras pinjam sama tetangga 2 kilo, nanti kalau panen diganti. Menggantinya kan bukan tadi benda yang kita bawa pulang, beras yang kita bawa pulang udah kita masak. Kita ganti tetapi dengan beras lagi. Ya, itu namanya benda yang habis dipakai. Nggak bisa kita kembalikan dalam wujud yang semula lagi. Tapi kalau benda yang tidak habis dipakai, ya, tidak habis dipakai, paling rusak ya, tapi tidak habis ditelan. Ya, kalau rusak mungkin, ya, TV, laptop, HP. Jika menjadi objek perjanjian,
Dan itu akan dibatalkan atau perjanjian akan berakhir sih nggak ngalamin kesulitan ya. Pinjam laptop ya pulangin dong. Udah selesai kamu nulis skripsinya ya pulangin tuh laptop aku yang tadi. Oh rusak, kalau rusak tergantung. Tadi pada perjanjian kalau rusak siapa tanggung gitu. Tapi tadi laptopnya ini yang harus dikembalikan ya laptop yang kamu pinjam tadi. Berbeda kita kalau minjem beras. Pinjam beras 10 kilo bawa pulang, pulangin lagi ya. Terus kamu ngapain pinjam beras? Pinjam beras itu kan karena butuh makan misalnya. Biasanya butuh kepepet mau untuk digunakan. Sudah habis digunakan, kemudian kita harus mengembalikan. Tapi bukan dengan beras yang tadi, dengan benda-benda yang sejenis. Jadi sifatnya kalau benda yang dipakai habis, pengembaliannya kalau kita dijadikan objek itu harus dengan barang yang sejenis. Tapi kalau dia tidak habis dipakai, ya kembaliannya dipulanginnya itu ini yang namanya pinjam pakai ya. Pinjam sepeda harus balik sepeda itu gitu, nggak boleh diganti sepeda lain kecuali sepeda itunya hilang ya. Itu kejadian lain itu overmah itu. Oke. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Udah ada ya memang udah ada, yang belum ada contohnya misalnya kayak baru mau panen berapa bulan sekali, berapa bulan lagi gitu. Punya kebun jagung baru mau panen 3 bulan lagi, itu benda yang akan ada. Tapi kamu udah melakukan perjanjian pemborongan pembelian jagung yang akan dipanen itu misalnya, boleh apa enggak? Boleh saja. Ya, perjanjian tapi bendanya yang masih akan ada. Belum ada sekarang. Perjanjian dapat saja menjadi batal apabila pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan. Pada saat 3 bulan tiba-tiba jagungnya dimakan hama, habis semua, busuk semua, nggak bisa realisasi perjanjian. Nah, itu mengapa kita harus membedakan antara benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Keuntungan itu benda yang akan ada. Saya pinjam uang dengan jaminan nanti saya akan bayar kalau saya untungnya, itu benda yang akan ada, keuntungan. Keuntungan yang masih diharapkan ya, itu benda yang akan ada. Lalu ada pembedaan benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Nah ini nanti untuk lanjutan kalau Anda ngambil hukum ekonomi dan bisnis. Hukum ekonomi dan bisnis, objeknya ialah benda perdagangan. Apa itu benda perdagangan? Benda perdagangan ialah benda yang dapat diserahkan dengan bebas. Ya. Dapat diserahkan, dapat diperjualbelikan dengan bebas. Tidak, benda yang di luar perdagangan ialah benda yang tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas. Masjid, gereja, tempat-tempat, gedung-gedung sosial lainnya itu benda, tapi bukan benda perdagangan. Tujuannya bukan untuk dipindah-pindah tangankan. Ada benda yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi-bagi kayak beras, kopi, gula, bisa dibagi. Objeknya kalau dijadikan objek perjanjian gampang itu. Tapi ada benda yang tidak bisa dibagi. Kalau yang namanya mobil itu ya bukan spion. Yang namanya mobil ya bukan ban mobil. Kalau jual mobil ya utuh, mulai dari mesin sampai bodinya sampai semuanya. Itu namanya benda yang tidak bisa dibagi. Nggak ada orang jual mobil, ya udah spionnya aja. Itu namanya jual spion. Nggak boleh diperhatikan, judulnya bukan mobil gitu ya. Kalau judulnya mobil, maka dia mulai dari mesin sampai semua fisiknya itu namanya kendaraan beroda 4 atau mobil, katakanlah seperti itu. Benda terdaftar dan tidak terdaftar itu maksudnya ialah ada benda-benda yang harus didaftarkan keberadaannya seperti tanah. Kan ada pendaftaran tanah. Benda terdaftar ialah pembuktian kepemilikannya dengan sertifikat pendaftaran.
Contoh kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, HKI, itu adalah benda-benda terdaftar. Kendaraan bermotor itu ada pendaftarannya, ada BPKB. Bukti kepemilikannya dengan didaftarkan. Apalagi tanah. HKI, ada beberapa HKI yang kepemilikannya itu harus didaftarkan, tapi ada juga yang tidak. Ya. Benda yang tidak terdaftar ialah pembuktian kepemilikannya berlaku ajas besiter adalah eknar. Semua benda tidak bergerak itu semua benda bergerak itu tidak perlu harus ada pendaftarannya. Punya pensil, punya penggaris, punya pulpen, punya apa, benda-benda bergerak nggak mesti kamu mendaftarkan kemana, tidak ada ketentuan hukumnya harus didaftar bahwa kamu punya barang-barang bergerak itu. Tapi kalau untuk barang-barang tidak bergerak, kemudian kendaraan bermotor, kemudian beberapa hak kekayaan intelektual, ya, itu harus didaftarkan sebagai bukti kepemilikan. Jadi kalau dia benda tidak bergerak, ya besiter adalah eknar itu tadi. Siapa yang memiliki dianggap, dalam tanda kutip dianggap sebagai pemiliknya. Nah, ini adalah beberapa ketentuan, ini sudah kemarin, ini beberapa ketentuan yang terkait dengan hak-hak kebendaan dan hak-hak jaminan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut kepada besiter adalah eknar. Sedikit lagi yang kemarin materi sudah saya titipkan kepada ketua kelas. Kalau ada pertanyaan saya persilakan dulu terkait dengan hak-hak kebendaan yang baru saja saya jelaskan. Yang baru Ibu jelaskan. Kalau enggak jelas tanya. Kalau enggak tanya juga enggak pasti kamu itu jelas soalnya. Karena orang yang diam itu kadang diam karena ngerti, kadang diam karena nggak ngerti sama sekali. Saya berharap diamnya tidak bertanya itu karena ngerti. Coba direspon, bisa dipahami atau tidak apa yang saya sampaikan tadi mulai pukul 7.30 tadi? Tolong direspon. Bisa, Bu. Apakah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum kebendaan? Bisa, Bu. Bisa? Beneran bisa? Oke, semoga saja beneran bisa ya. Nanti dibaca lagi ya bukunya, undang-undangnya, BW-nya. Nah, ini kemarin ada satu materi yang juga terkait dengan kebendaan yang sudah saya titipkan materinya, saya ulas sedikit. Yaitu tentang pengertian penguasaan. Ya. Pengertian penguasaan atau besit. Karena ini juga merupakan salah satu hal penting yang harus nggak boleh luput dari pemahaman kita. Ya. Besit itu apa? Ya. Penguasaan benda bergerak atau yang dalam bahasa Belanda disebut besit itu apa? Kita lihat sekarang. Besit dalam bahasa Belanda berarti penguasaan benda. Penguasaan benda yang ada diatur dalam pasal 529 KUH Perdata. Besit adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah, kata seolah-olah itu di garis bawahi atau dikasih tanda merah, seolah-olah itu kepunyaannya sendiri. Kemarin udah ya saya jelaskan. Ya, saya minum dulu aus. Berdingin lagi ada. Itu besit ya, jangan sampai tidak tahu. Pengertian besit atau penguasaan benda. Seseorang menguasai benda seolah-olah itu punyanya dia. Kita belum bicara ya itu punya dia beneran atau bukan. Tapi dalam hukum ada istilah yang dikatakan dengan besit. Seolah-olah itu kepunyaannya.
Ya, dari kemarin Ibu kasih contohnya hari raya, kamu mau pamer bahwa kamu juga orang kaya, terus kamu pinjam mobil kakakmu misalnya. Sepanjang mobil itu dipakai kamu dan kamu menganggap bahwa itu seolah-olah punyamu, ya orang lain pun harus menganggap dan harus mengakui dalam tanda kutip kamu itu memang pemilik mobil keren itu, gitu. Ya. Nah, itulah besit. Kalau mobil, kalau jam tangan ya begitu, kalau cincin berlian ya begitu. Pinjem mama, pinjem dulu cincin berliannya. Punya mama kan bukan punya kamu. Kecuali kalau nanti kamu sudah mewaris. Tetap posisinya kamu ialah yang bukan pemiliknya. Tapi kalau itu dipakai kamu, maka orang dalam tanda kutip akan menganggap, waduh keren juga itu cincinnya. Dan kamu sebagai pemakai, sebagai yang menguasai benda itu, kamu pun menganggap seolah-olah itu punyamu. Itulah yang dimaksud dengan besit. Ya. Jadi dalam penguasaan benda itu ada unsur korpus dan ada unsur animus. Korpus artinya hubungan langsung antara orang yang menguasai dengan benda yang dikuasai. Animus artinya hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang yang mempunyai benda itu. Hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang yang menguasai benda itu. Dapat pinjam, dikasih. Artinya yang punyanya nggak apa-apa, silakan aja dipakai. Tapi kalau dia orangnya memakainya itu memakai benda orang lain tapi tidak seizin, nah ini persoalan. Seizin tidak seizin secara hukum dia adalah besit. Ya. Sitter nanti jatuhnya. Sitter ialah nanti dulu bicara soal itu dapat nyuri. Kalau ada yang komplain bahwa itu dapat nyuri, lah baru lu diproses hukum. Kalau enggak, ya udah. Orang tetap akan menganggap Anda ialah pemiliknya. Sebagai yang menguasai adalah pemilik. Dianggap ya, dianggap. Kemudian ada fungsi penguasaan dari besit ini. Dari penguasaan, ada fungsinya. Menguasai ini adalah yang pertama ada fungsi justisial. Yang kedua ada fungsi zakenrechtelijk. Apa itu fungsi justisial? Ini yang udah berkali-kali saya bilang. Fungsi justisial ialah siapa yang menguasai suatu benda dianggap sebagai pemilik yang berhak atas benda itu. Kata dianggap inilah yang harus Anda perhatikan. Jangan Anda mengatakan yang menguasai benda ialah pemiliknya. Bukan itu ya, itu salah. Nah, nih. Siapa yang menguasai benda, suatu benda dianggap sebagai pemilik yang berhak atas benda itu sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Itu namanya penguasaan dengan fungsi justisial. Secara justisial, secara hukum, Anda dianggap sebagai yang memiliki sampai nanti muncul bisa dibuktikan bahwa sesungguhnya Anda bukan pemiliknya. Gitu. Itulah dikatakan bahwa penguasaan itu memiliki fungsi justisial. Nah, nggak apa-apa kalau Anda dapat nemu, Anda dapat pinjam, atau mungkin Anda dapat mencuri. Ada fungsi justisial di situ yang dilindungi oleh pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Kemudian ada fungsi zakenrechtelijk. Ya, fungsi zakenrechtelijk. Penguasaan itu ada hanya atas benda milik orang lain sampai tenggang waktu tertentu. Jadi, fungsi penguasaan dapat mengubah status orang yang menguasai benda menjadi pemilik benda. Nah, ini fungsi zakenrechtelijk.
Ya, jadi penguasaan itu ada hanya atas benda milik orang lain sampai tenggang waktu tertentu. Titip, misalnya penitipan. Nah, aku mau berangkat kemana nih? Tugas dinas luar nih. Rumahku nggak ada yang jaga. Atau hartaku, mobilku. Ya. Nah, siapa yang memilikinya itu, yang menguasainya itu ada fungsi penguasaan yang bersifat zaken rechtelek. Dia menguasai pada saat tertentu saja. Berapa tahun tuh mau dinas luarnya? Berapa tahun mau ditinggal? Ada jangka-jangka waktu tertentu. Tapi kalau untuk benda-benda tidak bergerak, itu sampai bisa dibuktikan sebaliknya nggak ada jangka waktu tertentunya, tidak ditentukan dari awal. Nah ini fungsi-fungsi dari penguasaan atau besit. Ada fungsi justisial dan ada fungsi zakenrechtelek. Zakenrechtelek membacanya. Rechtelek bukan rechtelijek. Rechtelek. Sambil sedikit-sedikit belajar membacanya. Jangan nanti menjadi hakim. Ini berdasarkan fungsi zakenrechtelek. Nah, ketawain nanti kamu sama peserta sidangnya. Ya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan dari sekian peserta hukum perdata ini nanti ada yang jadi hakim gitu ya. Jadi jaksa, jadi pengacara, minimal yang bahasa-bahasa Belanda. Kalau itu berasal dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris saya nggak ajarin ya, karena Anda pasti tahu lah kalau bahasa Inggris. Anak-anak sekarang lebih canggih bahasa Inggris. Tapi bahasa Belanda pun tidak boleh dilupakan kalau kita belajar hukum. Karena ada beberapa yang kita masih belajarnya dari kitab peninggalan Belanda. Bahasa Inggris saya nggak ajarin lah. Saya juga nggak bisa kalau bahasa Inggris. Ya bisanya cuma pasif. Tidak yang aktif. Tapi kalau bahasa Belanda, setidaknya cara membaca lah ya. Cara membaca sama istilah-istilah hukum yang berbahasa Belanda itu jangan nggak tahu. Ada banyak istilah-istilah hukum itu yang masih menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Pembedaan penguasaan atau pembedaan besit. Satu, penguasaan untuk memiliki benda. Menguasai tapi bermaksud untuk memiliki. Misalnya penguasaan benda milik orang lain yang hilang atau dia nemu di jalan, maka penemunya dianggap pemilik. Dianggap lagi. Bukan pemilik, tapi dianggap. Jadi kalau kamu nemu apa di jalan, itu sementara pasal 1977 ayat 1 memberikan perlindungan. Bahwa Anda sebagai penemu itu dianggap sebagai pemilik. Sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Kemudian ada yang komplain, tadi saya makan di rumah makan itu, saya ambil air wudhu, saya tinggal, ininya dilepas, jam tangan dilepas, atau cincin berliannya dilepas. Nah, begitu heboh, dia bisa membuktikan bahwa itu punya dia, dan ketahuan bahwa kamu yang menemukan, ya sampai detik itu saja pengakuan pasal 1977 itu. Nggak bisa selamanya. Karena dia bisa membuktikan bahwa itu punyanya dia. Gitu. Kemudian yang kedua, penguasaan untuk detensi benda. Terjadi karena perjanjian yang berlaku dalam tenggang waktu tertentu saja, misalnya sewa-menyewa. Itu detensi. Penguasaannya untuk dalam waktu tertentu saja. Sewa-menyewa kan nggak selamanya. Kalau jual beli, nah selamanya. Udah gue serahin, hak milik beralih. Tergantung mau selamanya apa mau beralih lagi kepada orang lain karena dijual, itu sudah bukan urusan penjual pertama. Tapi kalau sewa-menyewa, kita menguasai rumah, menguasai sesuatu benda karena alas haknya ialah sewa-menyewa, itu maksudnya hanya untuk batas waktu tertentu. Sewa-menyewa, kamu kos 1 tahun, ya udah 1 tahun itu kamu boleh menguasai benda
tempat kosmu itu sebagai milikmu. Pakai seolah-olah itu rumah kamu, seolah-olah itu kamar kamu sendiri. Maka di dalam ketentuan KUH Perdata pun ada kewajiban penyewa. Harus memperlakukan objek sewaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik. Tapi nyebutnya bapak rumah tangga yang baik ya, bukan ibu rumah tangga yang baik. Kalimat pasalnya. Maksudnya kalau kita menyewa, ya kita harus menganggap kita mau dianggap sebagai penguasa itu adalah sebagai pemilik, ya kita menguasai juga harus merasa bahwa benda itu ialah punya kita. Kalau kita merasa itu punya kita, ya tolong dirawat. Jangan cuma ditempatin, kotor, busuk, bau busuk, nggak pernah disapu. WC nggak pernah disikat karena kamu merasa kos nanti juga setahun pindah. Enggak seperti itu. Ada loh kewajiban di dalam KUH Perdata bahwa penyewa itu mempunyai kewajiban harus bertindak sebagai bapak rumah yang baik. Artinya Anda harus merawat benda sewaan itu dengan baik. Kamar mandi harusnya disikat ya disikat. Lantai harusnya dipel ya dipel. Jangan kamu berharap karena kontraknya sebulan atau sebulan nggak gue pel. Kamar mandi sebulan nggak gue sikat. Nah, itu sebetulnya penyewa yang berkepribadian tidak baik ya. Kemudian ada pembedaan penguasaan atau besit, yaitu pembedaan penguasaan menurut itikat. Penguasaan benda yang jujur apabila penguasaan itu diperoleh berdasar pada cara-cara memperoleh hak milik, sedangkan yang memperoleh itu tidak mengetahui kekurangan cacat yang terdapat pada benda itu. Ada itikat baik saja. Dia beli benda, makanya dibilang kalau kita mau beli itu harusnya kita juga tahu bahwa benda itu, walaupun kita tidak punya kewajiban ya, nggak boleh curiga kepada orang yang akan menjual benda, khususnya benda bergerak, bahwa benda itu adalah hasil mencuri. Tapi kalau kita itikadnya baik, ya aku nggak tahu, pokoknya aku beli, nah itu nanti kita akan dilindungi sebagai penguasaan atas dasar itikat baik. Kalau ternyata nanti dia dapat mencuri, ya kamu tetap mendapat perlindungan sebagai orang yang beritikat baik, kecuali kalau penadah ya. Dia tahu persis bahwa barang-barang yang dijual kepada dia itu memang barang curian gitu. Itu ada itu istilah penadah. Nah, itu nggak dilindungi oleh undang-undang, nggak dilindungi, dilarang malah. Tapi kalau kita membeli barang, kemudian kita sama sekali tidak tahu bahwa barang itu tidak mempunyai alas hak yang benar, maka kita dianggap beritikat baik, dan kita sebagai orang yang menerima dan menguasai benda itu dengan itikat baik, kita mendapat perlindungan oleh hukum sejauh belum bisa dibuktikan sebaliknya. Nah, kalau nanti dibuktikan sebaliknya ternyata itu barang curian, ya kamu tinggal menggugat tadi yang menjual sama kamu. Ya kamu nggak boleh rugi sendirian lah. Kita membeli barang, ternyata barangnya curian digugat oleh orang lain, ya kita gugat renteng, gugat lagi, tarik lagi tuh orang yang menjual pada kita. Gitu. Namanya gugat renteng ya. Unsur-unsur penguasaan benda. Unsur penguasaan benda, ada cara memperoleh penguasaan. Kemarin udah sini saya jelasin ya, menguasai benda yang tidak ada pemiliknya. Disebut penguasaan original atau penguasaan occupation. Ya, okupasi. Nggak ada pemiliknya. Memperolehnya dengan cara apa? Dengan cara okupasi. Menduduki benda-benda yang tidak jelas tuannya. Memperoleh penguasaan ini tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya. Res nullus, kemudian diakui dan dikuasai. Ya.
Jadi ini penguasai benda yang tidak ada pemiliknya. Ini udah ya, ini udah saya jelaskan semua kemarin bagaimana cara kita menguasai benda. Ekonom teori di sini. Tadi penguasaan benda sudah ya, menguasai benda yang sudah ada pemiliknya itu mesti mah gampang kalau menguasai benda yang sudah ada pemiliknya. Memperoleh penguasaan benda dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu. Ya, disebut dengan penguasaan tradisio atau hak pakai, hak gadai, dan lain-lain. Memperoleh penguasaan benda tanpa bantuan orang lain yang menguasai lebih dulu disebut penguasaan tanpa levering. Kuasai saja, nggak ada leveringnya, nggak ada penyerahannya. Levering itu penyerahan. Kemudian ada teori penguasaan benda. Ini ya, ini juga penting. Ini sudah yang saya sampaikan, udah yang kulit-kulit, yang penting-penting aja, yang istilahnya yang nggak boleh nggak tahu gitu ya. Tidak mendalam banget ini aku jelasinnya ya. Nanti silakan dibaca lagi teori-teori terkait. Ada teori penguasaan yang namanya eigendom, ada yang namanya legitimasi teori. Eigendom ialah alas hak yang sempurna. Adalah hak milik atau eigendom. Eigendom itu bahasa Belanda lagi ya. Hak milik. Hak milik di antara semua hak yang ada pengaturannya, ada hak pakai, ada hak pungut hasil dan lain-lain hak itu, hak milik itu ialah hak yang paling sempurna. Walaupun nanti dalam undang-undang agraria untuk hak milik atas tanah ada lagi tidak sempurna karena ada hak milik berfungsi sosial kalau dibutuhkan oleh umum. Tapi secara hukum eigendom, berdasarkan teori eigendom, hak milik itu ialah hak yang paling sempurna di antara hak-hak yang lainnya. Jadi penguasaan benda bergerak sama dengan hak milik atau besit sama dengan eigendom. Siapa yang menguasai benda bergerak secara jujur? True, secara jujur, maka dia adalah pemilik benda itu tanpa memperhatikan apakah ada alas hak yang sah atau tidak. Itu teori eigendom. Jadi kalau dia menguasai benda, sesuatu benda, ya udah dia dianggap sebagai pemiliknya tanpa memperhatikan apakah itu dapat nyuri, apakah itu dapat peralihan dari mana, kecuali nanti ada pembuktian sebaliknya. Ada teori penguasaan yang dikeluarkan oleh Paul Scholten, orang Belanda juga, Paul Scholten. Yang terkenal teorinya ialah legitimasi teori. Nah ini nanti kalau Anda baca hukum perbankan, masuk ke dalam hukum surat berharga, ada ini. Teori ini muncul lagi. Penguasaan benda tidak sama dengan hak milik. Ya. Atau besiter itu tidak sama dengan eigendom, tidak sama dengan pemilik. Penguasaan benda hanya berfungsi mengesahkan bahwa orang yang menguasai benda itu sebagai pemilik. Jadi mengesahkan saja. Jadi siapa yang secara jujur menguasai benda bergerak, dia dilindungi oleh undang-undang. Nah ini ada dua teori ya. Teori eigendom ini tidak melihat pada apakah alas haknya seperti apa. Yang penting kalau dia menguasai, dia dianggap sebagai pemilik. Nah kalau legitimasi, ini adalah penguasaan secara jujur, dia akan dilindungi oleh undang-undang. Kedua teori yang saling bersilang. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi itu semua terkait dengan pengantar atau isi atau pemahaman dasar dari kebendaan dan bagaimana cara penguasaan benda. Nanti kita lanjut kepada masih hukum terkait dengan hukum kebendaan, tapi dengan cara pengikatan benda atau kita sebut dengan jaminan kebendaan.
Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya persilakan untuk di screenshot, kemudian distorkan. Ini siapa saja yang hadir? Yang peserta kita ada berapa sih ini? Ada 34 ya. 34 peserta. Ini ada yang ngechat, apa isinya chat ini? Oke, sudah Vanessa diambil dulu. Sudah, Bu. Ya, nanti gambar dikirim, kita lanjut nanti. Coba dirundingkan kalau hari Jumat itu tidak jam 1, tapi kita kuliah pagi, bisa apa enggak? Gitu. Ya, kalau udah tidak bisa, apa kita tukar ke hari Sabtu pagi atau bagaimana? Kalau jam 1 itu semua merasa, saya sendiri juga apalagi udaranya sekarang ini kan panas bener kayak gini, kok jam 12 tuh jam 1 kok kayaknya mau ngomong aja memang males kalau nggak, karena kita memang udah kewajiban kita harus, apalagi materinya memang masih harus ada yang disampaikan. Jadi nanti Vanessa tolong dirundingkan, didiskusikan dengan teman-teman ya, apakah mau ambil di hari Jumat pagi atau mau ambil di hari Sabtu pagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Jin.